Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nyawiji dengan saya Desta Fitriani Anggraika sebagai host pada episode kali ini. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah memperkenalkan terkait layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri. Dan mungkin para penonton YouTube podcast Nyawiji bertanya-tanya, narasumber siapa sih yang diundang di podcast Nyawiji episode kali ini. Baik, untuk episode kali ini kita akan mengkulik tuntas terkait legalitas bangunan, terkait perizinannya, terkait alurnya, dan terkait bagaimana memproses terkait legalitas bangunan itu tadi. Karena podcast Nyawiji akan menampilkan terkait pelayanan-pelayanan terkait apa saja yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan berkenalan dengan dinas terkait yang membidangi terkait legalitas bangunan, yakni tidak bukan dari Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Wonogiri dan ada DPM PTSP Kabupaten Wonogiri. Baik, untuk narasumber kita, monggo bisa disapa teman-teman sekaligus perkenalan bagi penonton Kabupaten Wonogiri. Monggo, Pak. Ya, halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Kukuh Trilaksono. Saya perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri. Saya di booth Mall MPP Nyawiji, nggih. Kita di booth 19. Oh, nggih. Berarti DPU itu berada di booth nomor 19, nggih, Pak. Ya. Monggo untuk Pak Agus dari DPM PTSP Kabupaten Wonogiri. Masyarakat Wonogiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Suprapto, perwakilan dari Dinas DPM PTSP Kabupaten Wonogiri. Saya di sini menjabat sebagai analis dokumen perizinan. Baik, kabarnya bapak-bapak sekaligus bagaimana nih? Alhamdulillah, J. Baik, tadi kan sudah dalam singgung sedikit terkait legalitas bangunan. Mungkin dari DPU sendiri, bagaimana Mall Pelayanan Publik ini kan tadi di nomor 19 ada layanan apa aja sih, Pak? Jadi mungkin dari para penonton bisa mengetahui layanan-layanan yang ada di DPU begitu. Monggo. Ya. Layanan kami diantaranya rekomendasi PBG dan rekomendasi SLF. PBG itu kepanjangannya apa sih, Pak? PBG itu singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, dulu orang-orang kenalnya dengan IMB, izin mendirikan bangunan. Jadi sebelum IMB itu terbit, biasanya pemohon akan ke DPU dulu untuk meminta rekomendasi. Jadi urutannya memang harus, kalau bisa ke DPU mengajukan syaratnya, kita menerbitkan rekomendasi, nanti tahapan selanjutnya ke DPM PTSP. Berarti dari masyarakat yang ingin mengurus PBG, Pak, itu harus mendaftarkan diri melalui DPU, begitu, Bapak? Untuk alurnya bagaimana? Kalau daftarnya, kalau dulu IMB kan masih harus tatap muka ya. Tapi mulai 2002 kemarin pemerintah sudah menerbitkan sistem online. Jadi melalui situs internet di www.simbg.pu.go.id. Berarti ada perubahan dari IMB yang dulu manual, itu harus datang. Kalau sekarang bisa diakses melalui website online. www.simbg, nggih, Pak. Perlu diulang lagi enggak? Siapa? www, jadi www.simbg.pu.go.id. Begitu. Seandainya berhalangan juga ke MPP, di halaman pertamanya sebelum Anda begitu mengklik itu, nanti langsung ada pilihan PDF untuk tata cara dari mulai pendaftarannya, terus permohonannya, langkah-langkahnya bagaimana ada di situ juga. Kalau untuk syaratnya mengurus PBG itu bagaimana, Pak? Iya, syaratnya yang jelas karena sistemnya online ya. Jadi pertama dia harus pemohon harus membuat akun dulu, seperti membuat akun media sosial ya. Jadi di situ ada pilihan daftar. Jadi diklik daftar, diisi data, verifikasi email, kemudian nanti setelah terverifikasi baru kembali lagi, nanti ada pilihan tambah. Dari tambah itu nanti silakan diajukan permohonan persetujuan bangunan gedung. Nah, yang disiapkan itu secara umum syaratnya cuma ada dua sih, data administrasi sama data teknis.
begitu. Lalu setelah mendaftar, setelah memproses seperti itu, untuk perannya DPM PTSP bagaimana Pak Agus itu? Oh iya, kalau untuk perannya DPM PTSP sebenarnya kita tinggal nunggu aja setelah proses itu selesai di ranahnya dinas teknis, dinas DPU, maka kita nanti menerbitkan surat tagihan, surat ketetapan restribusi daerah, dan itu nanti akan kita tagih ke masyarakat. Masyarakat nanti akan mengupload lagi di akun SIMBG itu, dan nanti kita terbitkan melalui akun Kepala Dinas DPM PTSP. Gitu. Begitu Nje, berarti harus mengurus rekomendasi PBG ke DPU, lalu selanjutnya untuk masalah pembayaran itu tadi di DPM PTSP setelah keluar restribusi yang dikeluarkan dari DPU. Dari DPU Nje, berarti harus urut dari DPU dulu baru DPM PTSP. Ya gitu Mbak. Baik, kalau untuk berapa lama Pak untuk menunggu rekomendasi PBG ini selesai begitu Bapak? Ya, kalau dari peraturannya memang disyaratkannya 28 hari. Cuma kan itu hanya waktu ideal ya. Maksudnya 28 hari itu kan nanti dijelaskannya 28 hari bila semua dokumennya benar dan tidak ada revisi. Nah, di situ yang kita sampai hari ini pun berarti sudah setahun setengah berjalan tuh, belum pernah ada yang 28 hari tepat keluar gitu. Pasti ya permohonan pasti selalu ada yang kekurangannya. Iya, pasti ada revisi begitu iya, Pak. Jadi kita targetannya minimal 28 hari, paling cepat 28 hari. Tapi kalau nanti pasti nambah berapanya ya itu sesuai nanti pemohonnya bagaimana, apakah aktif memperbaiki, aktif komunikasi. Gitu. Kalau untuk pemohon yang kebingungan, apakah bisa menghubungi DPU begitu Bapak? Oh iya, menghubungi DPU, bukan menghubungi DPU Mbak. Jadi khusus untuk SIMBG ini, termasuk juga khusus untuk mall pelayanan publik, dari DPU membentuk tim, namanya tim PBG juga, tim persetujuan bangunan gedung. Nah, dari kami menyediakan nomor layanan, hanya chat, dan itu nomor operator ya, kita mengatakannya nomor operator. Nah, itu ada nomornya, silakan balik. Bila teman-teman mau catat juga, nomornya di 0812 2566 8528. Itu tadi bagi masyarakat yang ingin menghubungi bisa difasilitasi melalui chat WA Pak. Begitu. Itu nanti sebelumnya kita juga minta maaf karena itu hanya melayani chat saja, tidak melayani panggilan. Kemudian kita juga terbatas jam kerja juga, jadi mohon bersabar, kita meresponnya di jam kerja. Tapi kalau memang ingin maklumi ya. Ya, yang jelas kalau memang ingin lebih jelas ya ke MPP, kita kan kalau konsultasi tatap muka mungkin bisa lebih jelas. Ya, lebih jelas, lebih mestinya apa yang perlu dibutuhkan masyarakat itu langsung tersampaikan gitu. Secara langsung gitu langsung datang ke MPP di booth nomor 19 untuk DPU dan untuk PBG yang dari DPM PTSP itu tadi berupa bentuk tagihan Pak, pembayaran yang dikeluarkan oleh kepala dinas begitu. Betul, nanti tagihan itu dikeluarkan oleh kepala dinas. Setelah itu nanti setelah diverifikasi nanti diterbitkan SK PBG-nya. Ketika SK PBG-nya diterbitkan, nanti pemohon sekarang udah nggak usah ngambil lagi di pol pelayanan publik atau langsung datang ke PTSP, langsung aja di-download di akun SIMBG itu. Berarti alurnya pemohon tinggal download saja Pak di akunnya tadi jadi tidak perlu harus jauh-jauh apabila yang dari daerah-daerah begitu langsung saja di website begitu alurnya Pak. Betul, sekarang masyarakat terutama masyarakat Wonogiri dipermudah semua. Masyarakat nggak usah perlu datang, kalau memang udah bisa pakai online, sekarang serba digital, bisa langsung proses di rumah saja gitu. Untuk pembayarannya itu melalui nopo Pak, bisa dijelaskan? Asik, menang arisan. Tapi mau diapain ya uangnya? Celing! Buat jajan aja. Jangan, itu boros. Udah, mendingan buat seneng-seneng aja. Mending ditabung aja buat masa depan.
Mau senang sementara, menderita setelahnya? Enggak mau kan? Tabung uang Anda di BPR BKK Wonogiri. Dapat bunga? Iya. Berhadiah? Aman? Tentu saja, karena dijamin oleh LPS. Ada fasilitas jemput bola juga loh. Tabungan Anda langsung dijemput oleh staf kami tanpa Anda perlu datang ke kantor. Ikut nabung dong, Mbak. Untuk pembayaran nanti masyarakat udah kita kasih di situ contoh untuk belangko pembayaran. Nanti pembayarannya bisa melalui rekening kas daerah, yaitu dengan bank, kerjasama dengan Bank Jateng kita, BPD Bank Jateng gitu. Sesuai dengan nominalnya itu tadi nggih, Pak. Ya, sesuai dengan nominal yang telah diterbitkan dari DPU. Nggih. Saling berkaitan nggih, Pak, terkait proses rekomendasi PBG nggih berarti. Ya. Untuk tadi juga disinggung ada layanan rekomendasi SLF, J. Iya. Monggo bisa disampaikan Pak, apa itu SLF sih begitu? SLFI sendiri singkatan dari sertifikat layak fungsi. Oke, jadi memang secara undang-undangnya setiap bangunan di negara kita direkomendasikan sebelum membangun mereka mengajukan PBG, kemudian selesai membangun dan sebelum digunakan atau dimanfaatkan mengajukan SLF. Oh, ada kaitannya harus memiliki PBG dulu nggih Pak berarti? Ya, memang direkomendasikannya memang syarat utama SLF ya harus punya PBG. Ya, setelah terbit PBG. Ya, cuma ya itu kan kondisi ideal. Jadi ya, kita pun juga tetap melayani bila ada yang langsung ingin mengajukan SLF, kita juga bisa melayani. Nanti di SIM BG juga nanti pilihannya juga dari menu tambahan itu nanti tambah menu permohonan, bisa pilih sertifikat layak fungsi. Nanti bisa dipilih apakah yang sudah ber-PBG atau belum ber-PBG. Baik, ada pilihannya nggih Pak. Ada banyak pilihan. Sudah punya atau belum terkait PBG begitu. Kalau untuk syaratnya bagaimana Pak untuk SLF sendiri? Ya, syaratnya secara umum mungkin sama ya, administrasi dan teknis. Cuma perbedaan mendasarnya kalau SLF itu lebih fokus ke pengajuan laporan kajian layak fungsi. Jadi harus ada dari wujud laporan yang menyatakan bahwa bangunan yang sudah terbangun ini layak fungsi, layak digunakan gitu. Yang wajib memiliki SLF itu siapa saja sih Pak untuk kembali lagi ke peraturannya tadi ya sebenarnya semuanya yang mendirikan bangunan setelah dibangun dan keluar PBG itu wajib mengajukan SLF. Demi kenyamanan untuk yang menghuni atau yang menempati itu. Oke. Sebenarnya itu ya Mas ya. Cuma ya, tapi dari kami sendiri sih, kalau dari pendapat saya pribadi ya, ini pribadi saya mungkin yang paling direkomendasikan itu yang mungkin jenis usaha yang beresiko tinggi, seperti mungkin menara telekomunikasi atau gedung layanan umum atau mungkin gedung yang 2 lantai lebih. Itu kan tingkat resiko bahayanya tinggi. Berarti para pelaku usaha yang resiko tinggi begitu nggih Pak? Menengah sampai tinggi lah. Oh, menengah sampai tinggi kategorinya begitu. Ya. Kalau untuk dari DPM-PTSP di rekomendasi SLF ini peranipun apa Pak? Kalau untuk peran kita di DPM-PTSP, kita sebenarnya ya itu tadi nunggu dulu prosesnya di DPU. Walaupun nanti SK SLF itu terbitnya dari Kepala Dinas DPU Mas ya. Iya. Kepala Dinas DPU, tetapi di akun Kepala Dinas DPM-PTSP itu cuman menvalidasi. Istilahnya memvalidasi itu berkas SLF udah ada yang masuk, divalidasi, dan nanti untuk SK SLF-nya nanti ambilnya di DPU. Masian gitu. Jadi kayak gong terakhirnya itu di PTSP ya. Cuman kita periksa awal, dia periksa akhirnya. Gitu. Berarti kalau PBG itu tadi kan dari DPU ke DPM-PTSP, kalau SLF dikembalikan lagi untuk pengesahan SK-nya itu tadi nggih Pak? Iya. Oh nggih. Tapi kalau untuk mendownloadnya tinggal di-download saja di aplikasi. Kalau SLF pripun Pak? Di download aplikasi pun bisa dilayani. Di website itu tadi di website SIBG itu tadi. Kalau terkait SLF itu tadi, apakah DPU memfasilitasi juga Pak apabila ada yang kebingungan, apakah bisa menghubungi begitu untuk
chat nomor WA atau pripun? Oke, karena fokus utamanya kan laporan kajian itu, jadi kalau dari kebingungan silakan datang ke MPP atau mungkin melalui chat WA tadi. Direkomendasikan kita konsultasi dulu laporan, nanti setelah laporan lengkap baru pemohon disarankan untuk pengajuan melalui SIMP kita itu tadi. Nanti kan tahapannya ada selanjutnya. Kalau berapa lamanya untuk memproses SLF itu pripun, Pak? Kalau waktu untuk SLF kita tidak menargetkan, karena memang bentuknya kan laporan ya, dan laporannya kan menyeluruh dari yang tampak sampai yang pondasi sampai yang tidak terlihatan, sampai banyak persyaratannya banyak kalau SLF itu, karena laporannya banyak juga, tebal isinya gitu maksudnya. Jadi kita nggak nargetkan waktunya, selama mereka mau konsultasi terus memperbaiki, kalau sudah siap selesai ya sudah. Kalau DPM-PTSP itu tadi perannya untuk memvalidasi Pak terkait SLF itu tadi yang sudah diproses DPU divalidasi oleh DPM-PTSP, begitu Pak? Ya betul, karena cuman validasi, karena kalau tidak divalidasi nanti di SLF itu masih istilahnya nyangkut di akunnya DPM-PTSP. Jadi kayak belum diserahkan ke pemohon gitu. Makanya perlu diverifikasi dulu, baru nanti kalau memang ada tahap selanjutnya, mau DPU mau istilahnya mau lihat SK-nya itu baru bisa lihat di situ. Apakah seperti itu juga perlu untuk turun lapangan Pak, untuk mengecek apakah benar atau tidaknya begitu? Apakah ada kegiatan seperti itu Pak? Kalau untuk di aplikasi SIMBG ini, PBG ataupun SLF itu kewenangan untuk cek lokasi ataupun cek berkas-berkasnya, terus persyaratannya itu kewenangan DPU semua. Kita di DPM-PTSP cuman administrasi. Bagaimana itu Pak dari DPU untuk cek lokasi itu Pak? Oke, dari satu-satu nggih. Tadi mulai dari PBG. Kalau dari PBG itu memang urutannya mengajukan permohonan dulu, kemudian setelah selesai di dinas teknis lanjut ke DPM-PTSP, kemudian nanti ada menu penugasan atau inspeksi. Nah, barulah kita ke lapangan. Begitu. Jadi beda dengan metode yang dulu IMP ya. Kalau IMP itu kan pengajuan, cek lokasi, kita hitung retribusi, baru kita terbitkan. Benar-benar manual Pak berarti IMP itu. Sekarang enggak. Terus lanjut ke SLF. Kalau SLF itu yaitu tadi pengajuan laporan selesai pemeriksaan, nanti ada kegiatan sidang dan verifikasi lapangan. Sidangnya nanti menyampaikan isi laporannya, kemudian di hari yang sama bisa juga langsung ke lokasi, cek lokasi, ada sesuai tidak isi laporannya, kemudian sudah kita bisa melakukan rekomendasi. Jadi untuk melihat kesesuaian Pak, apakah betul sesuai laporan atau bukan begitu Tadi juga disinggung bahwa ada perbedaan IMP dan PBG. Untuk proses perubahan ke PBG ini ditetapkan pada tahun berapa sih Pak? Ada perubahan begini? Ya, kalau penetapannya sebenarnya sejak tahun 2021 ya, 2021 oleh PP 16 2021 itu, cuma berlaku aktif di Wonogiri mulai Januari 2022. Jadi sudah berjalan 1,5 tahun. Pasti ada perbedaan Pak, yang tadinya manual sekarang. Dari yang itu tadi seperti dijelaskan sudah yang tadi. Dari manual ke online, kemudian persyaratannya juga dibilang masih sama sih ya persyaratan. Cuma memang kalau dulu kan bentuknya kertas, sekarang scan PDF ini. Sekarang lebih mudahnya itu Pak, bisa dilakukan di mana saja tinggal daftar di websitenya, langsung sudah masuk di DPU Pak. Begitu. Sekarang lebih ringkes lah ya Pak istilahnya Oke Pak, kita sudah di akhir penghujung acara nih Pak. Mungkin dari kedua narasumber bisa menyampaikan harapannya kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri terkait legalitas bangunan, begitu. Monggo Pak. Harapan kami jadi fungsi dari PBG sebenarnya tidak hanya sekedar fungsi administrasi untuk memenuhi persyaratan tertentu ya. Jadi di dalam PBG itu kami mensyaratkan beberapa syarat yang sangat spesifik, tujuannya juga untuk
keamanan bangunan itu sendiri, seperti misalnya saat kita mensyaratkan ada bangunan, ada denah, berarti harapannya si pengguna nantinya mengetahui, oh rencananya ini untuk toilet, rencananya ini untuk kamar. Kemudian kami mensyaratkan ada denah instalasi listrik, tujuannya agar kita mengetahui, si pengguna itu tahu jalur kabelnya itu kemana, kalau ada kerusakan memperbaikinya di mana. Termasuk juga, ya jadi intinya kurang lebih seperti itu, bahwa PBG itu lebih dari sekedar administrasi. Kalau bisa semua bangunan dilengkapi PBG, selain untuk menjamin keselamatan bangunan itu sendiri untuk pengguna, juga untuk tertib peraturan. Okay. Jadi jangan merasa susah dulu nih. Ini susah ini bingung. Enggak, ada kita sudah sudah di eranya digital. Prosesnya sudah dipermudah. Kalau bingung bisa browsing lagi, di googling lagi, atau di Google atau di podcast sebelah mungkin ada penjelasannya lagi. Kalau masih bingung juga silakan ditanyakan. Tanyakan langsung ke MPP begitu nggih, Pak. Mungkin dari DPMPTSP Pak, harapannya pripun? Monggo masyarakat Wonogiri kalau memang mau membangun ataupun setelah membangun ataupun rencana ingin membangun, bisa lebih dahulu alangkah baiknya berkonsultasi dulu dengan dinas DPU atau dinas DPMPTSP. Yang alangkah baiknya tuh gimana cara membangun, aturan apa yang harus dipenuhi, batasan-batasan apa, mungkin nanti bisa dijelaskan dengan teman-teman dari dinas teknis ataupun dari dinas DPMPTSP, karena fungsi itu tadi, fungsi PBG sebagai legalitas bangunan gedung itu sendiri. Monggo sareng-sareng sesarengan bangun Wonogiri, kita tertib aturan, tertib administrasi, sehingga bangunan kita ada legalitasnya. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Kukuh J. Itu tadi dari harapan dari kedua narasumber kita terkait himbauan J untuk mengurus legalitas bangunan demi keamanan J, bagi pengguna maupun untuk bangunannya sendiri juga J, Pak. Baik, apalagi difasilitasi nomor WA untuk bisa menghubungi DPU secara langsung melalui chat nomor WA-nya tadi, dan juga lebih jelasnya bisa datang ke MPP untuk konsultasi bagaimana terkait prosedurnya, terkait persyaratannya begitu J. Hal ini untuk sebagai bentuk tertib peraturan, tertib juga untuk membangun sesarengan Wonogiri J begitu. Kita jargon J Pak untuk penutupnya, Gonyawiji sesarengan bangun Wonogiri begitu, sesuai tadi J. Monggo. Gonyawiji sesarengan bangun Wonogiri. Baik, begitu episode terkait legalitas bangunan yang sudah dijelaskan oleh Dinas DPU dan DPMPTSP secara langsung J. Apalagi nanti apabila ada kebingungan atau ingin difasilitasi bisa langsung datang ke MPP maupun menghubungi nomor WA begitu J. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri jangan lupa untuk mengurus legalitas bangunannya demi keamanan bersama begitu, dan kami atau dari dinas terkait bisa dia membantu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri begitu. Harapannya agar Kabupaten Wonogiri atau masyarakatnya bisa tertib terkait peraturan begitu. Dari saya sekian, sudah menonton dan terima kasih sudah menonton podcast kali ini, dan jangan lupa untuk tetap saksikan podcastnya Wiji karena kita akan mengundang narasumber-narasumber terpercaya dan pastinya akan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan di Kabupaten Wonogiri. Jadi tetap stay tune di podcastnya Wiji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.